Selamat berjumpa kembali di Gajah Kencono Nuswantoro. Salam sehat sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Gajah Kencono Nuswantoro adalah saluran yang didedikasikan sebagai media edukasi dan hiburan. Kali ini kami akan mengulas mengenai opini pencairan dana amanah oleh Lembaga Perkumpulan Peduli Umat Indonesia, yaitu adanya polemik kontribusi yang dimana para anggota sudah banyak yang stres dan frustasi. Hal itu dikarenakan pencairan dana yang dijanjikan sampai sekarang tidak kunjung ada realisasi. Anehnya, justru masih ada anggota yang berkontribusi dan mereka merasa optimis bahwa dana akan terrealisasi kelak suatu saat nanti. Berikut, marilah kita simak bersama-sama ulasan yang disampaikan oleh Raden Mas Ramulo Mangkurajo. Bagaimana tanggapan dan reaksi Mas Ramulo sendiri mengenai polemik kontribusi yang terjadi selama ini? Monggo untuk waktunya kami haturkan. Jadi saya sambil ngopi-ngopi jawab nih teman-teman. Jadi kan banyak nih yang nanya nih, kenceng nanya. Ada lagi tuh sampai saya dimasuk-masukin YouTube. Saya nggak tahu adminnya tuh siapa tuh. Aduh, tapi nggak apa-apa deh. Ada tuh salah satu akun YouTube ya, klinik apa gitu tentang dunia amanah. Terus saya pantau tuh, tapi oke lah, dinamis lah, baik gitu, karena imbang gitu. Jadi di situ tuh banyak komen aja. Para mungkin yang ngikuti program itu kan nuduhin saya tuh kan gini, kong kali kong lah, hasil udah nggak diterima, pembagian nggak jelas segala macam. Begitu ya Mas. Di YouTube banyak komentar audiens yang intinya Mas Ramulo mendukung Pak Agus Santoso dan Bu Nilia. Tapi mengapa sekarang berbalik arah seolah Mas Ramulo menyerang Pak Agus Santoso? Bagaimana kronologinya? Jadi gini, saya nggak perlu klarifikasi ya. Jadi begini, dulu kan mereka nilai saya tuh, kok Ramulo dulu dukung gini-gini segala macam Nilia. Gimana ya? Saya tuh baru ngerti program dana amanah tuh tahun 2023. Awalnya saya nggak ngerti tuh. Tuh sono tuh markas kita tuh banyak tuh yang ngaku-ngakunya spiritual apa wit apa gitu, yang ini yang itu, udah makan kontri orang miliar-miliaran, dikejar-kejar mati semaput, ngadu gini-gini. Lah urusan apa sama kita? Goblok. Lu yang berbuat cuman megang 2, 3, 5 berkas, yang berkas tuh ada ribuan, lu manfaatin. Nah saya tuh selama ini banyak di luar tugasnya gitu. Saya nggak ngerti kenapa. Jadi saya teliti tuh. Oh ternyata begini. Saya pelajari. Oh ternyata begini. Oh pengurusannya ada. Main instrumen gitu. Mainin instrumen. Apa namanya? Jadi kita tuh bahasa tuh. Oh ini mainin instrumen nih. Bisa. Kan saya bilang tuh. Tan Sulibio, 9 naga segala macam bisa. Tapi nggak banyak-banyak. Makanya kemarin tuh ada tuh yang buat di perusahaan segala macam mau dicairkan untuk anggota karyawan. Mana bisa? Emang lu yang punya negara? Jadi di sini saya menjelaskan kenapa dulu kesannya dukung. Lah, gua TC kan, inget kan ada nggak salah satu pimpinan tuh yang akunya pimpinan yang benar ditantangin, ayo TC, ya gua TC. Masa tiba-tiba saya bilang bohong, nggak bener. Ini bullshit. Nah, anggotanya masih jatuh cinta. Nah, anggotanya masih kasmaran. Mau gua digebukin nanti. Jadi ibaratnya begini. Kita punya anak ya, kita lahirkan, kita asuh, kita kasih pendidikan, makan segala macam. Tiba-tiba sudah besar, tahu perempuan, tahu cinta monyet. Nah pacaran.
Kita nilai nih sebagai orang tua, nah nggak bener nih ceweknya atau sebagian cowoknya nggak bener nih, wah ini nakal nih orang segala macam. Nah kita sebagai orang tua bilang larang, jangan gini tiba-tiba, nggak bisa sekarang nih. Dia cinta kok, gimana cinta buta? Akhirnya apa? Orang tua kan harus berperan. Nah itu tuh umpamanya tuh, berperan. Walaupun dia melahirkan yang ngasuh, kadang-kadang tuh ego, kalau udah nafsu syahwat, ya kalah sama yang sejatinya cinta. Akhirnya orang tua kan harus berperan lebih tuh, ya enggak? Berperan kan, memposisikan lebih lagi daripada apa, bahkan harus membuktikan omongan itu benar apa tidak. Artinya pengambil hati lagi nih si anak, padahal anak sendiri. Nah, setelah ngambil hati, ditunjuki bukti, dikasih nasihat, baru benar, baru diputusin tuh pasangannya. Nah ibaratnya itu seperti itu psikologisnya. Ujuk-ujuk langsung aja gue bilang bener nih segala macam. Lah gue kan neliti juga, bukan satu program, banyak program yang diteliti. Ternyata apa? Omong kosong zong. Jadi gitu. Makanya saya kan nggak pernah, yang mau kontri lah, yang enggak sesuai dengan keyakinan. Kan lu yang kontri, bukan gua. Yang nggak mampu jangan dipaksain, maksudnya. Nah kejadian sampai berutang-utang, sampai minjem-minjem. Lah yang kontri lu kan gua masa apa disalahin. Udah gitu ada lagi, Mas Ramulo tolong dong dihukum itu, dipenjarakan segala macam, Bang. Lah yang kontri itu siapa? Ramulo kan bukan. Kan peserta yang ngontri. Bisa nggak dijerat penjara? Ragu saya, karena delik sebenarnya. Kalau dibilang selama ini dilaporkan tapi lolos, lah yang laporkan bukan korban selama ini, anaknya, keponakannya, kerabatnya, kan bukan sebagai korban. Yang laporkan tuh harus korban. Betul, Mas Ramulo. Kalau yang lapor bukan anggota, maka buktinya tidak kuat untuk diajukan ke pihak kepolisian. Lagi pula para anggota, khususnya anggota lama, mereka sama sekali tidak merasa ditipu. Tapi kan tetap ada tuh orang-orang oknum yang memainkan psikologis. Kalau mau nanti dimatikan lah, digulung alam lah, diginikan segala macam lah. Urusan apa? Lu pada juga udah mati gara-gara kontrik. Goblok lu masih bertahan. Lu yang ada habis 1 miliar tuh lebih baik dituntut tuh sekalian. Lumayan kan, balik modal separuh jadi. Bener nggak? Jadi kayak kesannya Ramulo jadi apa tuh, lembaga pengaduan ini tuh, korban tuh. Lembaga bantuan hukum. Gua bukan pengacara, gua bukan sarjana hukum, tapi dikit-dikit ngerti hukum. Nah, tolong dong Ramulo cairkan. Lah kan gua udah jelaskan, nyairkan juga bukan untuk tetean ratusan ribuan dibagi-bagi, kagak. Regulasi udah gua jelaskan. Makanya di ujungnya, karena saya lihat nih ya, luar biasa sudah kelakuan, sudah luar biasa. Akhirnya saya cetuskan, stop. Kenapa? Saya sudah punya posisi di hati, walaupun ada yang bilang saya ngedabrus lah. Nah, ada juga para anggota Agus Santoso yang seolah meminta Anda untuk menangkap dan mengadili Agus Santoso. Memang, yang tepat adalah segera menghentikan kontribusi. Gak usah dengerin Ramulo lah segala macam. Ya nggak urusan. Yang cerai lu sama istri, yang sakit lu, yang berutang lu kan. Kenapa sih baru muncul sekarang? Lah selama ini saya nggak pernah didana amanah di program-program itu, baru tahu. Jadi gimana? Kode rumahnya berjalan seperti itu. Saya nggak tahu. Allah baru menitipkan saya di tengah-tengah teman-teman. Ya kan saya nggak ngerti perjalanannya. Apalagi cerita mati.
digulung alam lah. Itu rahasia Allah kok. Saya mah nggak tahu. Kita tuh nggak pernah tahu namanya lahir kapan, mati kapan, kiamat kapan. Itu udah hak mutlak. Jadi kalau katanya yang saya tuh suka ngomong kotor segala macam, emang setimpal apa sama pengorbanan kalian semua yang saya siarkan? Sakit hati apa dibilang babi? Babi itu banyak biaya. Ada nggak perhatian dari pimpinan? Nggak ada. Lebih bagus balikin kontri, lapor, balikin kontri. Lu udah habis 1 M, lapor. Lah yang daftar sama gua mau minta balikin kontri apa? Gua kan daftar. Masa udah jadi anggota ditarik lagi? Ya udah, gua keluarin jadi anggota klub gitu loh. Banyak bilang ini program juga dana aman, siapa bilang? Jadi Ramulo itu kenapa baru muncul? Ya tanya ke Allah lah. Saya nggak pernah tahu dana program sebelumnya. Saya banyak yang saya urusin kok sebelumnya. Ramulo bisa ngelaporkan? Enggak, jenengan semua. Ramulo bisa nyairkan? Ya nggak bisa. Kan bisa saya jelaskan. Instrumen, segala tool, semua unsur yang ada di pemerintahan, petugas dan segala macam itu yang mencairkan. Siapa? Rakyat Indonesia. Kan bener, presiden kan rakyat Indonesia juga, cuman jabatannya presiden. Untuk siapa? Rakyat Indonesia. Jadi saya nggak bisa ngelaporkan. Terus kenapa saya kesana sekarang nggak mendukung? Ya gimana, masa tiba-tiba CTC nggak bener, nggak ini, teman-teman masih jatuh cinta. Saya juga di situ baru mempelajari, benar-benar menelusur ini gimana nih, apa segala macam nih, metode apa yang mereka gunakan ini. Kan butuh waktu. Ada nggak ente bayarin? Di awal nggak ada. Kita bergerak sendiri, partisipasi sendiri. Jadi jangan asal main tuduh-tuduh. Pahamin dulu, udah tua jangan goblok. Pada sekolah jangan goblok. Taunya suujon aja sama orang. Gak ngerti lu marah-marah, ya lu yang goblok, gua yang dimarahin. Lu yang rugi, gua yang dimarahin. Orang yang terima kontri, gua yang suruh nyairin. Gimana ceritanya? Logis saja dah. Bagi yang melaporkan bisa siapapun lah program-programnya. Tuntut silakan, saya balikkan. Ya bagus dibalikin. Semua tuh kalau bisa 10.000 orang, kalau bisa anggota 10.000 orang semuanya ngelapor. Yang bisa ngelapor tuh yang kontri. Bisa nggak? Sulit. Kenapa? Nggak ada perjanjian di situ. Nggak ada ikatan di situ. Akhirnya deliknya apa? Sukarela. Karena cuma berdasarkan TC. Kenapa lu mau? Kan ini masalahnya dihukum nanti. Berdasarkan TC. Dihimbau. Lu mau? Nggak bisa. Panggil lah lawyer-lawyer terkenal yang senior. Biar bisa, apa ya namanya, memilah kasus ini. Nah yang bisa melapor tuh siapa? Yang ngirim. Kan ada tuh anggota yang ngirim dulu tuh melalui, misalnya ada 10 ke satu orang, itu ke satu orang baru tuh ke si A, si B, ya kan, si bangke-bangke itu. Nah yang ngirim itu bisa ngelaporkan. Misalnya ada anggota melalui direksi langsung ke bangke-bangke itu, bisa direksi. Tapi kalau ada anggota yang langsung, anggota bisa melaporkan. Ya carilah deliknya, konsultasi dulu dengan pengacara, lawyer, biar nggak asal-asalan. Kan begitu, biar diramu dulu ini deliknya apa. Bukan Ramulo yang bisa melaporkan. Saya nggak pernah kontri, nggak pernah ikut.
Saya tegasin lagi, kenapa baru sekarang? Ya iya, lu pada jatuh cinta dulu, tiba-tiba gua bilang bohong ini segala macam, lalu nyerang gua. Makanya saya masuk dulu. Ya anggaplah saya caper, biarlah saya cari panggung lah. Memang harus ada panggung, podium. Kalau nggak, bagaimana sekarang saya bisa didengarkan? Kan harus punya podium. Logis nggak? Kita bukan kucing, tapi manusia. Kita bukan kecoa, si tolol-tolol itu yang minta kontri tiap hari, sedikit pun bukti nggak ada. Yang undangan, materai, segala macam, mana buktinya? Giliran kita bisa menunjukkan berkas validasi segala macam legalitas sampai ke badan internasional, sampai kepada trading, sampai ke mana alurnya dan segala macam sebagai bukti kolateral, obligasi, benda-benda sebagai penjamin, dibilangnya percuma. Lah itu kan syariatnya, itu kan wasilahnya. Gimana mau nyairin? Emangnya uka-uka pakai sajen? Jadi kalau teman-teman mau, mungkin tuh ada yang katanya pimpinan apa ya, bos, manajernya tuh, ya kan? Manajernya yang membawahi para supervisor. Kalau mau belajar, ajak tuh, biar ditunjukin yang bener, biar paham. Tinggal bisa ngimbau sama anggota. Saya juga ditipu, apalagi kalian aja ditipu, apalagi saya. Gampang. Yang penting kan nggak makan uang. Yang penting kan kontrinya kan nggak kepada manajernya. Supervisornya juga nggak pernah makan. Belajar yang bener, nggak apa-apa deh. Kita bukan program dana amanah kok. Tapi jangan macam-macam lu, gua jedes lu. Jangan sok-sok mau mata-matain lu, gua jedes lu. Ya, siap-siap. Lu nggak tahu siapa gua, dan kami nggak tahu, kami ini lu nggak tahu. Lu mau mata-matain segala macam, gua jedes lu saat itu juga. Kalau mau bener sekalian, mau bagus sekalian, disiarkan, didakwakan, jangan buat fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Hukumnya apa? Jelas lu, tinggal dikarungi, lu buang ke laut. Ini saya harus tegas di sini. Terserah kalian mau nerima apa enggak. Ya. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Ramulo kasar, memang kasar kalau dari podium. Tapi yang udah kena Ramulo ada enggak? Ketawa-ketawa, ngakak-ngakak, bercanda, saling ledek, saling bertukar informasi, pengetahuan, bahkan selalu berdoa bersama. Kan nggak kenal, maka tak sayang. Masa tiba-tiba Ramulo TC di awal, si A bohong, ini bohong. Ya lu goblok-goblokin gua, nggak tahu apa-apa, lu bilang-bilangin bohong. Makanya dua caper dulu, cari panggung dulu, dikenal dulu. Udah mulai ada fans, baru gua omongin sebenarnya. Itu psikologis. Masa udah tua-tua punya cucu, punya anak nggak ngerti? Saya juga butuh waktu dalam penelitian, investigasi. Jadi itu aja lah. Saya panjang TC. Ya tapi nggak apa-apa, siar ya. Mohon maaf kalau ada bahasa-bahasa yang salah. Memang saya seperti ini. Kalau udah apa ya, menjelaskan tuh begitu, nggak ada tering aling-aling. Betul Mas Ramulo, Anda memang dikenal dengan keberaniannya. Akan tetapi, para anggota justru mengadu kepada Anda. Iya kan Mas Ramulo? Padahal Anda tidak ada keberkaitan dengan lembaga PPUI. Sekali lagi saya mendoakan semoga kita diberikan selalu hidayah, keberkahan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, panjang umur ya, akal cerdas, akal sehat, hati bersih, dan yang baik-baik lainnya. Itu aja yang mau saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.